pegang prinsipnya sampai akhir hayat. Sampai beliau memiliki keistimewaan suara yang sangat indah, sampai Rasulullah mengatakan bahwa sandalnya Bilal bin Rabah itu sudah terdengar di surga. Karena beliau itu salah satu dari orang yang dijamin masuk surga menurut Rasulullah itu. Nah, padahal yoga kalau kita lihat perjalanannya itu kan belum lama ya memeluk Islam. Belajarnya pun saya yakin tidak panjang menemukan kebenaran Islam. Tapi ketika kebenaran Islam sudah digenggam sebagai prinsip kehidupannya yang dijalaninya kan gitu. Ternyata godaan seperti apapun, ancaman seperti apapun yang datang tidak menggoyahkan imannya. Itu yang membuat kami salut, gitu kan. Dan luar biasanya orang-orang saudara kita yang di sekitar yoga juga solid dalam pembelaan, karena di dalam Islam itu ada konsep innamal mu'minina ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara, bahkan di dalam hadis kan kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, yang satu merasakan sakit, yang lain pun ikut gitu, seperti itu. Nah, kisah yoga ini memang menginspirasi ya. Ketika kisah sedih pun, tapi ketika Kak Yoga cerita, ada sedikit yang tetap ada ingin ketawanya gitu loh ya, kami dengar dari cerita yang Yoga kisahkan. Tapi ingin tanya dulu Kak Yoga, gimana kisahnya atau rasanya ketika kemarin itu ke Medan bertemu dengan Gurunda, bertemu dengan saudara-saudara, termasuk saya juga bertemu dengan Kak Yoga, ada si Akang, dan yang lain itu gimana perasaannya? Ya, kalau perasaanku di saat itu kan bahagia lah gitu kan, karena siapa sih nggak tahu Bang Zuma gitu kan, siapa sih nggak tahu Ustadz Alif gitu loh. Nah, adalah kebahagiaan kan. Cuman di saat waktu aku udah pesan hotel, data makin santang kan, jangan, nggak boleh kata kayak gitu. Nah, nggak taunya aku dibawa lah ke rumah si Fajri. Semua si Fajri gitu kan. Sadli. Si Sadli gitu loh. Bahagia kali aku ketemu sama Abah itu kan, kayak gimana ya, kayak mimpi sih gitu. Kok bisa bertemu sama Abah ini? Apa aku mimpi? Aku bilang kayak gitu kan. Sama Ustadz Alif juga. Ternyata Pak Ustadz Alif ini ganteng loh aslinya gitu. Berarti sekarang tidak ganteng. Oh, gantengan aslinya daripada filter. Filter kalah. Lewat. Oke. Luar biasa. Aku sebenarnya kemarin sempat terharu sih. Saya pun sempat agak sedikit mengandung bawang lah kisahnya, karena kok seberat itu perjalanan hidup yoga menjadi seorang mu'alaf dan baru dilalui belum lama gitu. Maksudnya dalam hitungan bulan, baru sekitar 1-2 bulan, tapi perjalanannya itu luar biasa ujiannya. Tapi insya Allah lah, kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan gitu kan, segala kebutuhannya. Artinya memang hanya bergantung kepada Allah gitu, bergantung kepada Allah. Bahkan di ayat sebelumnya kan ketika kita baca, barang siapa yang hanya takutnya kepada Allah, jadi kan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa, takwa itu makna lainnya juga adalah takut kepada Allah gitu. Takutnya hanya kepada Allah. Allah akan berikan makhraja itu jalan keluar. Jalan keluar dari setiap permasalahan yang menghimpit dalam kehidupan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rizki dari jalur yang tidak terduga. Makhraja di situ bahkan isim nakirah umum, semua permasalahan. Nah, sampai begini. Ketika misal Allah memberikan jalur dari rezeki dari jalur yang tidak terduga. Rezeki itu kan bukan hanya tentang uang ya. Bukan hanya tentang uang. Kesehatan, rezeki. Ketika kita diuji berkurangnya jiwa saudara mungkin yang sebelumnya
yang sebelumnya punya orang terdekat itu keluarga, sekarang beda keyakinan diasingkan. Allah berikan jalan keluar. Berkurangnya orang yang menyayangi yoga dari circle yang lama, Allah hadirkan circle baru, banyak saudara yang cinta terhadap yoga. Jadi memang begitulah kata Allah. Dan yoga sendiri insya Allah bisa merasakan itu. Bagaimana ada kawan yang setia, Ahi Pandi, Uniripa, dan saudara kita kemarin yang dari Padang, yang dia menemani Kak Yoga perjalanannya, kehidupannya kan yang seorang diri ditemani hari-harinya. Mungkin bisa waktu itu mungkin bantu ngajarin sholat juga seperti itu ya. Itu bagian rizki dari Allah yang tak terduga. Seperti itu. Nah, ada sebenarnya pingin sih, ada nggak sih yang terpahit yang dialami selama mu'alaf itu, ada lagi nggak yang belum terkisahkan sebagai kisah inspirasi membuat kita menjadi lebih bersyukur menjadi seorang mukmin dan juga menginspirasi teman-teman kita yang lain baik yang mu'alaf ataupun yang baru mau mu'alaf kan gitu. Tapi sekiranya itu layak untuk Kak Yoga ceritakan. Kalau sekiranya tidak, sebaiknya jangan gitu. Ya, apa ya? Ya saat ini kan kayak saya kan dijauhin dari orang tua, dari keluarga gitu kan. Gimana ya? Ya berbahagialah kalian itu jadi seorang muslim gitu, yang terlahir dari seorang muslim gitu kan. Maaf kata, kalian ibaratnya buat sholat kalian masih bisa kan. Bahkan kami jangan buat itu kan, buat ibarat itu buat sholat aja kami gitu loh. Aku kan pertama beli itu kan, dibakar itu kain sarungku, dibakar buku belajaranku gitu loh. Pokoknya kayak gitulah gitu kan. Nah jadi apalagi kalian apa yang kalian tinggalkan sholat kalian gitu. Nah jadi kayak yang terlihat sebagai muslim berbahagialah kalian gitu. Kalian sholat masih bisa, nggak sembunyi gitu loh. Banyak di luar sana yang mualaf yang baru masuk kebenaran, mereka mendapatkan tindasan, bahkan dapat intimidasi dari keluarga besar, dari orang-orang sekitar gitu. Nah ya itu, jangan tinggalkan sholat kalian gitu loh. Nah terus ya saya berterima kasih juga kepada Bang Pandi gitu kan, yang selalu menemani saya gitu di saat saya lagi down. Memang nggak bisa dari ini, jujur ya, 3 bulan ini saya 4 kali saya pindah kos gitu loh ya. Ini kos terakhir saya di sini ya, dicari. Bahkan saya itu sempat kayak maling woi ya, kayak maling, pakai masker, pakai topi, untuk keluar saja susah gitu. Ya takut kan, trauma, takut dipukul, takut ini sebenarnya selalu nemenin saya gitu. Selalu nemenin saya di saat ngasih saya support. Begitupun dengan Kak D. Selalu ngasih saya support saya gitu. Saya nggak bilang kan, saya nggak minta jalan dari Tuhan. Mungkin inilah jalan yang benar dari Tuhan. Bahkan kalau diingat keluarga kan, ingat semua keluar, ingat semua mau diapakan gitu. Uniripa juga itu dia dari awal, yang selalu belain saya.
pasang badan buat saya, si Pandi, Uliri, semua mereka. Dia bilang kan, di Islam ini saya mendapatkan ajaran kasih. Tidak pernah saya temuin itu sebelumnya. Tapi di sini saya temuin. Masya Allah. Nggak kebayang sih. Dalam waktu singkat ujiannya bertubi-tubi ya. Sampai untuk tinggal pun susah. Untuk tinggal pun susah. Harus berpindah-pindah. Nggak kebayang. Mungkin kita yang biasa dari keluarga muslim, dari lahir, lingkungannya kita semuanya muslim, tidak mengalami ujian seperti ini. Tidak mengalami. Tapi lihat saudara-saudaraku, demi mempertahankan iman, intimidasi, ujian, bahkan nyawa ancamannya. Tapi luar biasa. Saya pun sebenarnya nggak bisa banyak kata ya. Kalau sudah mendengar kisah seperti ini, kasarnya ngomong ini mohon maaf. Kasarnya ngomong, belum tentu kita sanggup gitu. Tapi naudzubillah kalau sampai iman tergadai ya. Tapi ya secara di tengah riangnya Kak Yoga dalam berdiskusi, dalam bercerita, dalam obrolan-obrolan di luar peristiwa yang beliau alami, itu mengalami satu fase yang cukup berat. Kalau kita dengar kisahnya sampai tanda kutip, mohon maaf ya, mungkin sampai pernah meneteskan bukan hanya air mata, tapi darah. Itu luar biasa sih. Tapi insya Allah ujian yang akan dialami nanti akan setimpal dengan kemenangan yang dimiliki. Karena gini ya, di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 kan gitu. Ahasiban nasu ayyutraku ayakulu amana billah wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja, kata Allah, setelah manusia itu mengatakan beriman dan tidak melewati ujian, tidak akan diuji? No. Setelah orang itu mengatakan keimanan, akan ada ujian yang dimiliki. Jangankan kita, dan ujian yang terberat yang dialami itu kan sebenarnya untuk sampai level ke sana, walaupun tidak sampai, tapi maksimalnya ikhtiarnya gitu loh. Ujian artinya akan dialami. Banyak, bahkan di ayat berikutnya itu tentang kisah para nabi mengalami ujian. Dan ujian berat itu menghantarkan kita menjadi pribadi muslim yang naik level gitu loh. Karena ya kalau kita ibaratkan, tentu ujian ketika kita masih SD dengan SMP, SMA pasti kan meningkat level kualitas beratnya gitu kan ujiannya. Artinya yoga sudah melewati fase seperti ini, sudah sangat luar biasa, menunjukkan bahwa levelnya nanti, derajatnya yang pasti itu akan cukup tinggi. Sebenarnya saya ingin fokus dalam sebuah narasi, tapi masih tergiring kisah yang membuat saya menahan diri dari rasa haru gitu. Agak berat. Mungkin saya izin rehat dulu berbicara biar mengembalikan fokus saya. Saya kembalikan dulu dia ke host karena kisah yoga ini memang sangat menyentuh. Luar biasa. Mungkin host dulu. Izin ya Ustadz, kalau berisik saya mute ya, karena di sini kadang-kadang suara kendaraan itu lalu lalang. Ya teman-teman, doanya ya, bantu didoakan adik kita ini, karena yang jadi repotnya juga adik kita ini nggak mau ambil duit orang, nggak mau terima duit orang, nggak mau dikasihanin beliau ini, dia ini nggak mau. Yang dia mau duitnya hanya 2 orang, yang lain nggak mau dia.
Yang pertama aku, yang kedua nggak usah aku sebutkan namanya ya kan. Jadi dia tidak mau, dia menolak bantuan dalam bentuk apapun oleh teman-teman muslim. Tengoklah, banyak yang mau bantu dia, yang mau kirim ini, kirim itu, nggak mau, ditolak semua kan. Karena dia hanya mau lewat dua orang. Maksudnya dia hanya mau duit dua orang ini, yang lain nggak mau dia. Karena memang dia sifatnya kayak gitu, nggak mau meminta, nggak mau dikasihanin. Gitu teman-teman. Sedikit tentang yoga ya. Jadi memang kalau sudah pindah kos itu, tahu kalian paniknya kami itu yang di belakang layar itu, wah, mengerikan. Itu paniknya minta ampun. Kadang lagi live, tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu, panik, matikan live. Saya rasa teman-teman yang mengikuti pasti tahu soal itu, ya kan? Pasti tahu soal itu. Ketok-ketok, turun dia, matikan live, pantau lagi. Jadi teman-teman kadang itu dalam satu minggu itu tidur kami itu hanya 3-4 jam. Karena ini lagi dalam pencarian kan, dicari keluarganya lah, tulang-tulangnya, abang-abangnya, kakaknya termasuk Olan. Kayak gitu. Memang panjang ini, sudah berbulan-bulan, 3 bulan. Ada 3 bulanan ya yoga ya. Nah, kalau cerita tentang waktu dia lari pertama itu, seperti yang dia bilang tadi, memang kan baju di badan. Terus juga yang perintahkan itu kan saya, karena untuk menghindari supaya tidak dikasari sama keluarganya. Karena keluarganya sudah hilap mata, aku tengok sudah buta kan. Jadi begitu teman-teman. Silakan Ustadz Alif kalau mau lanjut. Ya, mungkin yang harunya kita skip dulu biar mas enak lagi kita ngobrolnya, karena kan susah ya untuk meneruskan. Tapi alhamdulillah mungkin buat yoga dengan mualafnya sang kakak itu menjadi sebuah anugerah terbesar mungkin saat ini Kak Yoga ya. Karena orang yang selama ini juga keras terhadap Kak Yoga akhirnya menjadi mualaf. Gimana perasaannya Kak Yoga, coba kisahkan. Sedikit sebelum yoga Ustadz Alif, kami pun merasakan itu ya, waktu Olan mualaf itu kami pun merasa apa yang yoga rasa. Karena memang kalau di zaman baginda Rasulullah dulu itu kan ada orang yang paling benci, paling jahat, paling kuat yang jadi musuh Rasulullah waktu itu. Siapa dia? Ada 2 orang ya Ustadz Alif ya. Ada Abu Jahal dan Umar bin Khattab, ya kan? Dan salah satunya diminta oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Makanya kami itu mengatakan pada yoga, doakan kakakmu Olan, semoga dia dapat hidayah dari Allah. Doakan terus. Seperti itu. Ya, Abu Lahab dan Umar bin Khattab waktu itu kan. Nah, seperti itu. Jadi kami itu hanya berharap. Makanya sedih kami itu karena ibarat kisah itu Ustadz Alif. Ada orang yang paling benci dengan dia, tapi ternyata dia alhamdulillah dapat hidayah juga. Lanjut Dek, silakan Dek Yoga. Ya, waktu siaran mualaf itu, sebelum itu 3 hari bang ya, 3 hari itu aku bertemukan itu, dirancang dari belakang kan, tidak perlu kamu kasih tahu itu. Ketemulah aku sama dia. Memang gini loh, mungkin dia sudah capek kan mendapat tekanan dari keluarga, dari siapapun dapat tekanan, dia terus tekanan itu. Jadi ketemulah kami di suatu kafe kan, di sesuatu tempat lah sama dia. Ada hujan-hujan itu. Bayangkan saya ketemu sama dia itu, hujan-hujan, saya basah kuyup itu. Mobil saya tidak bawa itu, tidak bawa, saya pakai ini. Apa kau jeb, ketok-ketok, kau setan. Kau masih ada iblis kau di hatimu, keluar kau. Jadi kan pas keluar itu, apalah dibilang gini, kenapa kau seperti ini? Dek kata sama aku kan, kenapa kau seperti ini? Nggak apa-apa aku bilang kayak gitu.
tengoklah badanmu kurus. Wajar ya, saya kurus, saya kan sakit waktu itu dirawat itu beberapa hari kan, kayak kena gejala tipus. Terus yang saya jalani juga operasi kecil ya, di pantat saya itu ada kayak benjolan, apa namanya itu, apa itu, abses. Bisul. Iya, abses. Di pantat itu ada abses, banyak kali cobaanku. Abses itu kalau tidak ada operasi dia kan dia timbul lagi gitu loh, yang di pantat itu. Jadi ya bisul abses namanya. Jadi habis itu inilah ketemu sama dia kan, terus gini, kenapa kau seperti ini, kata kayak gitu. Apa sudah tidak ada lagi dek Yesus dalam dirimu sampai kau seperti ini? Ku bilang, aku tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, ku bilang gitu. Nah, dia diam, dia tidak membantah satu kata pun, dia tidak membantah itu. Dia diam, dia peluk aku, dia pelukan, nangis dia, nangis sama aku dia. Apalah kau, pulanglah dek, ayolah pulang kita ke rumah dek, ayolah pulang, apa yang kau kayak gini dek, udah kayak gelandangan kau, gak pernah kau kayak gini, kata gitu sama aku kan. Ayolah pulang kau, kata gitu. Nggak mau aku kak, aku bilang kayak gitu. Aku sayang samamu loh kak, aku sayang sama mama, aku seperti ini, aku pengen membawa kalian ke surga, aku bilang kayak gitu kan. Dia diam, dia pandang aku lama-lama dia pandang aku kan. Terus kenapa, apa yang membuatmu dek ya framing dia itu kan, aku sama Uni Ripa gitu loh. Apakah gara-gara perempuan setan itu kau seperti ini, kata kayak gitu kan. Siapa perempuan setan? Si nenek peot itu, si Ripa, kata kayak gitu kan. Bukan, ku bilang kayak gitu, bukan karena dia. Ku bilang, kok karena dia pula, ku bilang kayak gitu kan sama dia. Terus siapa, apa yang membuatmu kayak gini, kata sama aku. Ya karena aku percaya bahwa Yesus bukanlah Tuhan, ku bilang gitu. Tuhan itu cuma satu, Tuhan itu berani diperanakan, aku bilang kayak gitu. Terus aku sujud di kaki dia, kak maafkanlah aku kak ya kalau aku punya salah banyak samamu, aku bilang kayak gitu. Aku mendoakanmu loh kak, aku bilang kayak gitu, semoga kau dapat pencerahan kau, aku bilang kayak gitu, bisa kau terima apa yang kau jalani saat ini. Nangis dia. Terus berdoa aku bilang kan, aku bacalah Al-Fatihah kan, baca Al-Fatihah. Apa yang kau baca itu, kata kayak gitu kan. Ya setidaknya ini bisanya kak, cuma satu ayat ini yang ku apal, semoga ayat ini bisanya kak. Ku minta sama Allah, ku bilang kan, ya Allah, semoga ya Allah kakakku ini bisa menerima keadaanku seperti ini, ya Allah, kau berikanlah dia ya Allah otaknya bersempurna, aku bilang gitu kan sama kakakku. Kau pikir aku gila, kata kayak gitu kan. Tidak, kau tidak gila, aku bilang kayak gitu, kau masih warasnya, aku bilang kayak gitu. Kau bisa berpikir kak, aku bilang gitu kan. Habis itu ya udah, pulang aku itu dikasih sama dia uang, diamplokin berapa, 4 juta tuh, 5 juta kan. Ini kau pegangnya dek ya, kalau nggak ada apa-apa kau kabari aku, kata kayak gitu kan. Nggak mau aku tolak uangnya itu. Tidaklah, nggak mau aku kak, aku bilang kayak gitu, simpan aja uangmu ini, aku bilang kayak gitu. Kebetulan kan anak kakakku Siol itu kan dia autis, si Aurel namanya kan, autis dia. Nggak usah dilebarin kemana-mana kan. Ya kayak gitu kan Pak Ustadz. Yaudah, Iya, maksudnya nggak usah dilebarin ke masalah. aku kasihlah sama dia kan, kasih sama dia. Habis itu pulang itu, terus tiba-tiba nggak tahu aku tak kenapa itu telepon lah kak di itu kan, dikirimnya lah apa dia KTP-nya sama kak di sama Bang Zuma. Terus yoga Solo mau mualaf, aku kaget, aku tidak percaya, nggak mungkin itu, aku bilang kayak gitu. Itu ceritanya kayak gitu loh. Itu dia. Jadi waktu itu ya, detik-detik dia memualaf,